Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Snap Gigi. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang sederhana di Microsoft Excel. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian headernya. Di sini di bagian A4 ini ada penomorannya ya teman-teman. Ada nomor. Lalu yang selanjutnya di bagian B4 ini ada nomor invoice. Nah, yang selanjutnya di bagian D4 ini ada akun atau nama customer atau nama perusahaannya seperti itu. Lalu ada tanggal, tempo pembayaran. Nah, untuk di tempo pembayaran ini biasanya customer itu akan ada perjanjian pembayarannya itu berapa hari seperti itu. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari seperti itu. Tergantung itu perjanjiannya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya di bagian debit. Di sini kita anggap debit ini adalah tagihan kita ke customernya seperti itu. Dari tagihan ke kita, dari kita ke customer. Lalu kalau misalkan di bagian kredit, untuk di bagian H4 ini kalau misalkan di bagian kreditnya itu customernya itu sudah bayar sebesar 750.000 seperti itu. Tinggal dicantumkan aja di bagian kreditnya, maka di bagian saldonya itu akan langsung berubah seperti itu, akan langsung berubah. Nanti kita coba buatkan rumusnya seperti itu. Lalu di bagian J4 ini ada status. Jadi kalau misalkan statusnya itu sudah bayar dari customernya itu kita cantumkan statusnya itu sudah lunas seperti itu. Lalu dibayarkannya itu pada tanggal berapa? Kita masukkan aja tanggalnya sesuai berita transfernya seperti itu. Lalu ada keterangan. Nah, untuk keterangan ini itu bebas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pembayarannya itu misalkan 1 juta, ternyata tagihannya itu 1.500.000. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja pembayarannya itu 1.500.000. Nah, ada selisih sebesar 500.000 seperti itu. Masih ada tunggakan sebesar 500.000 seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan. Untuk di bagian headernya saya coba untuk membuat tabelnya ya teman-teman seperti itu. Kita blok terlebih dahulu, tarik sampai ke bawah. Nah, sampai sini kita buatkan tabelnya. Nah, untuk di bagian headernya kita buat wrap text ya teman-teman, biar kelihatan enak dilihatnya. Lalu kita kasih warna seperti itu. Nah, untuk di tempo pembayaran, di tempo pembayaran ini kita kasih rata tengah ya teman-teman, kasih rata tengah seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita buat judulnya dulu ya biar kelihatan enak. Kita merge. Lalu di bagian piutang customer kita merge juga. Oke. Kita bold agak usah seperti itu. Lalu untuk di bagian angka kita beri tanda koma ya teman-teman, agar bisa dilihatnya itu enak dibacanya, ya teman-teman. Kita blok terlebih dahulu sampai ke bawah. Oke. Nah, untuk tanda komanya itu berada di bagian number. Nah, ini ada bagian tanda koma seperti itu. Lalu biar gak kelihatan titiknya itu kebanyakan, kita kurangnya ya 00-nya seperti itu. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman. Jadi enak dibacanya seperti itu. Ini coba hapus dulu. Nah, selanjutnya saya akan memberi rumus pada bagian saldo ya teman-teman. Nah, untuk di bagian saldo ini rumusnya itu sama dengan debit
debit dikurangi kredit ya teman-teman, debit dikurangi kredit seperti itu, lalu enter seperti itu. Lalu untuk di bagian kolom I6 kita coba rumuskan saldo ditambah debit dikurangi kredit seperti itu. Nah, di sini rumusnya tarik sampai ke bawah ya teman-teman, tarik sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini sudah terumus ya untuk di bagian saldonya atau piutangnya itu berapa seperti itu. Lalu di bagian ini statusnya kasih panjang sedikit di bagian keterangannya. Oke. Seperti itu. Nah, di sini langsung kita masukkan aja ya kalau misalkan ada pembayaran di bagian kolom dari nama akun nama perusahaan Kampung Sumber Alam ada pembayaran sebesar 750.000. Kita masukkan di bagian kredit seperti itu. Kita masukkan. Nah, di sini langsung keluar ya teman-teman hasilnya. Jadi kalau misalkan ada pembayaran, otomatis di bagian saldonya itu akan menjadi strip atau sudah lunas seperti itu. Nah, di bagian statusnya ini kita rubah menjadi statusnya sudah lunas seperti itu. Lunas, oke, dibayarkan pada tanggal 12 bulan 02 2026 seperti itu. Keterangan gak usah. Lalu pada customer Cahaya Muda Abadi ada pembayaran lagi sebesar 990 seperti itu. Kita masukkan di bagian kreditnya. Nah, di sini masukkan sudah lunas. Lalu pembayarannya itu pada tanggal 13/02/2026 seperti itu. Ini kalau misalkan tidak ada problem atau tidak ada selisih, jangan dimasukkan di bagian keterangannya ya itu teman-teman, seperti itu. Lalu yang selanjutnya di bagian customer Duta Karya Nusantara ada pembayaran. Nah, pembayarannya itu sebesar 1 juta. Nah, kita masukkan aja 1 juta ya teman-teman, 1 juta. Nah, di sini kan masih ada di bagian saldonya itu ada selisih ya teman-teman sebesar 590.000. Nah, pada di bagian statusnya itu kita kasih tandanya itu masih kredit karena masih ada tunggakan sebesar 590.000 seperti itu. Di bagian tanggalnya kita jangan dulu diisi ya teman-teman. Nah, pada keterangannya itu kita kasih catatan seperti itu. Ada selisih sebesar 590 seperti itu. Ada 590.000 yang masih nunggak dan baru dibayarkan sebesar 1 juta seperti itu. Nah, lalu di bagian akun nama perusahaan Eka Cipta Persada ada pembayaran lagi sebesar 1.450.000. Nah, di sini statusnya sudah lunas, dibayarkan pada tanggal 15 bulan 2 2026 seperti itu. Nah, di bagian sini ini statusnya sudah lunas ya teman-teman, dan masih ada sisa piutang dari Duta Karya Nusantara sebesar 590 gitu. Nah, di sini juga pasti di bagian kolom I8 ini akan mengikuti saldo piutang dari customernya itu berapa. Ini akan mengikuti ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pembayaran lagi di customer Pajar Baru Sejahtera dengan nominal Rp3.155.000.
Dan di bagian statusnya sudah lunas ya teman-teman. Lunas dibayarkan pada tanggal 16 bulan 2 2026 seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya akan memberi contoh dari customer Gemilang Maju Bersama. Ada pembayaran, saya coba masukkan pembayarannya itu Rp500.000 ya teman-teman. Coba saya masukkan di bagian kreditnya itu Rp500.000. Maka di saldonya itu pasti akan terjadinya selisih. Dan di bagian statusnya itu kita cantumkan masih kredit ya teman-teman. Dan dibayar pada tanggalnya ini lewat terlebih dahulu. Dan di bagian catatannya, di bagian keterangan kita beri catatan ada selisih sebesar Rp550.000 seperti itu. Dan ini hanya sekadar contoh ya teman-teman, kita coba copy aja di debitnya ke kredit seperti itu agar tidak menguras durasinya ya teman-teman, seperti itu. Nah, di bagian akun kita coba beri freeze ya biar enakeun ngelihatnya. Lalu kita copy untuk di bagian debit di Harmoni Citra Lestari, copy sampai ke Kuanta Bakti Persada seperti itu. Lalu kita copy seperti itu. Dan di sini statusnya masih kredit. Salah. Dan di sini statusnya sudah lunas. Kita tarik sampai ke bawah. Dan di bawah sudah statusnya sudah lunas seperti itu. Dan ini lewat aja lah, kita lewat aja. Nah, yang terakhir kita langsung totalkan saja ya di bagian debit dan kredit seperti itu. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung blok dari bawah sampai ke atas tutup kurung dan enter. Nah, ini jumlahnya kita copy ke samping di bagian kredit seperti itu. Ini adalah tagihan dan ini adalah pembayaran. Lalu ini sisa utang, sisa piutang seperti itu. Rumusnya yaitu debit dikurangi kredit, maka rumusnya balance ya, jadi Rp1.140.000 ya teman-teman, seperti itu. Balance dengan yang di atas seperti itu. Nah, ini adalah totalnya seperti itu. Rumusnya debit dikurangi kredit, hasilnya adalah Rp1.140.000 seperti itu.